Meski koalisi perubahan secara resmi belum dideklarasikan oleh partai pengusung, jangan dikira mereka tidak siap bertempur. Tentu yang saya maksud bertempur di udara, bukan bertempur dalam arti sesungguhnya. Relawan-relawan Pak Anies yang dibentuk dengan berbagai nama dan ada di beberapa daerah rupanya sudah mulai bergerak. Mereka memulainya dengan pelatihan, bahasa kerennya training of trainer. Mereka melatih para trainer itu di rumah temu relawan, Jakarta Selatan. Sudah sebulan yang lalu, saya baru dapat infonya dari seorang teman. Pada saat acara dibuka, Pak Anies sebagai bakal capres yang mau diusung datang membuka acara. Hari ini Selasa 21 Februari 2023, putusan dari rekanan Bapak Yan Arso Taufik dan Bapak Agustian Afan alhamdulillah turut berkenan menghadiri rapat yang difasilitasi oleh Porkom dalam agenda rapat persiapan untuk digital content dan digital marketing dengan tajuk agenda Anies Edu. Kayaknya ini tidak dikelola oleh partai, melainkan oleh orang kepercayaan Pak Anies. Mengapa saya bisa menebak begitu? Pertama, karena tidak ada elit partai pengusung ikut hadir. Kedua, Pak Anies yang membuka acara itu. Ini menandakan yang punya hajatan orang terdekatnya, atau memang masuk dalam bagian tim intinya Pak Anies. Karena baru pelatihan untuk para pelatih, buzzer belum ada, makanya medsos belum terlalu riuh. Kalau toh pun ada, ya segelintir tokoh aja yang mulai bersuara. Kayak Pak Refli Harun, Rocky Gerung, Pak Amin Rais, Kang Mustafa Nahrawardaya, Pak Alfian Tanjung, Pak Musni Umar, dan beberapa nama lain. Pak Sugiknur belum muncul, lagi menjalani proses sidang kasus fitnah gara-gara Bambang Tri. Beberapa daihat yang Pak Anies belum muncul, bisa jadi belum ada pembahasan detail berapa orderannya yang disepakati. Kalau nama-nama yang saya sebutkan tadi, negosiasinya bisa belakangan. Tapi sebangsa daihat muncul jika sudah ada kesepakatan biaya. Di tingkat bawah lebih ngeri lagi, tanpa bayaran pun mereka akan bertarung mati-matian. Biasa sih, karena terkena provokasi dan fitnah. Lihat saja nanti, pasti dalihnya dilarikan ke soal sentimen agama. Persis seperti yang terjadi di 2014, 2017, dan 2019. Pada pertengahan tahun ini, apalagi setelah pasangan Pak Anies diputuskan, serta lawannya juga muncul, kandidat bakal capres lainnya bakal rame lagi jagat dunia maya kita. Ketegangan-ketegangan secara perlahan akan melingkupi suasana hati kita. Walaupun mayoritas masyarakat kita sudah tidak mau terbelah, sebutan-sebutan cebong dan kampret juga kadrun akan muncul, entah memakai stigma lama atau baru. Di sini kita harus melakukan banyak pergerakan guna meminimalisir riuhnya medsos karena agenda Pilpres. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Dunia medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram bakal diwarnai perdebatan, mungkin sampai caci maki. Kedewasaan berpolitik masyarakat kita memang belum sampai puncaknya. Ketika memberi sambutan di acara pelatihan medsos kampanye digital, Pak Anies berpesan dalam mengembangkan medsos tidak hanya berekspresi tetapi juga berkomunikasi. Kita tidak yakin buzzer mereka bisa berdiskusi dengan sehat. Buktinya, belum apa-apa, sebuah akun pendukung Pak Anies bernama Has Hasibuan berkomentar negatif pada Menteri Agama saat Gus Yahud menengok David, korban penganiayaan Mario Dandi. Ini bukan yang pertama kali para pendukung Pak Anies melakukannya. Pada Pilkada DKI 2017, suasana medsos jauh lebih menegangkan. Bahkan spanduk penolakan sholat jenazah bagi para pendukung Ahok setidaknya membuktikan perbedaan pilihan politik dicampur adukkan dengan agama. Pak Anies pada pelatihan itu menyampaikan berekspresi hanya mengungkapkan yang dirasakan, sedangkan berkomunikasi itu mengungkapkan perasaan yang bisa diterima dengan baik. Relawan harus bisa berkomunikasi, sebab pesan yang disampaikan harus bisa diterima dan dipahami. Meski Capres Koalisi Perubahan ini menginginkan training sebagai forum bertukar pikiran,
sebagai tempat belajar. Hasilnya selama ini bisa terlihat dari riuhnya medsos yang dipenuhi ujaran kebencian, fitnah, adu domba, dan lain sebagainya. Bagaimana para buzzer Pak Anies bisa berkomunikasi dengan baik? Para elit medsos mereka cara berkomunikasinya sangat buruk. Sebut misalnya Pak Rocky Gerung yang selalu mengandalkan kata dungu, sebuah kata yang tidak layak diucapkan ketika berdebat. Pak Rizal Ramli yang aktif di Twitter, dan Pak Refli Harun, dua pendukung Pak Anies yang berlatar belakang pendidikan baik, dalam berkomunikasi cenderung mengungkapkan kalimat provokatif. Yang harus diajari itu mestinya para elitnya. Para konten kreator itu harus dididik tentang batasan-batasan. Mau lihat contohnya? Yang dilakukan Mas Gibran dan Mas Kaisang itu jelas. Mereka aktif di medsos, namun hampir tidak pernah menyampaikan kata-kata yang tidak pantas. Justru mereka sering menertawakan fitnahan-fitnahan yang ditujukan pada Pak Jokowi. Para hater Pak Jokowi sejak pertarungan Pilkada DKI tahun 2012, waktu itu Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Ahok, maju dalam pemilihan gubernur. Hingga detik ini, masih saja ada yang menggunakan tuduhan PKI dan komunis. Hal begituan masih saja dipercaya. Mau bukti? Ikut itu ceramahnya Pak Alfian Tanjung yang katanya Ustadz pernah masuk sel gara-gara fitnah busuknya. Sampai sekarang ngeyel. Tetap saja menuduh pemerintah menyerang Islam, tidak melindungi Islam, memojokkan Islam, dan sebagainya. Dan masyarakat kok ya masih ada yang mau mendengarkannya. Sudah beberapa kelompok cyber army yang berurusan dengan hukum, tapi tetap tidak membuat jera. Ada yang namanya Muslim Cyber Army, ada Sarasen, ada obor rakyat dari kelompok lainnya. Ini yang harus diwaspadai. Masa kita melewati 2 kali pemilu, 2 kali pilgub DKI, masih mau diprovokasi sama mereka? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya.